Saudara, sebuah pembunuhan brutal kembali mengguncang Indonesia. Bukan di jalan gelap, bukan di gang sempit, tetapi di tempat yang seharusnya paling aman, bandara. Dan korbannya bukan orang biasa. Dia adalah sosok yang namanya sudah lama dikenal dalam lingkaran konflik keras. Nuskei ditikam di depan umum dan menghembuskan napas terakhir. Pertanyaannya, siapa yang berani melakukan ini? Dan kenapa sekarang? Peristiwa ini terjadi pada 19 April 2026 di Bandara Karel Satsuitubun. Situasi saat itu tampak normal. Penumpang datang dan pergi, aktivitas berjalan seperti biasa, hingga semuanya berubah dalam hitungan detik. Saat Nuskei keluar dari area bandara, tiba-tiba dua orang mendekat, bukan untuk menyapa, bukan untuk berjabat tangan, tapi untuk menyerang. Sebuah senjata tajam dihunus, serangan cepat, brutal, tanpa peringatan. Tusukan demi tusukan dilepaskan, membuat korban tak sempat melawan. Orang-orang panik, jeritan terdengar, situasi berubah menjadi chaos. Nuskei terkapar, bersimbah darah, dan meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawanya tak tertolong. Yang mengejutkan, polisi tidak membutuhkan waktu lama. Hanya dalam hitungan jam, dua pelaku berhasil diamankan. Mereka berinisial HR dan FU. Ini bukan tindakan spontan, ini bukan emosi sesat. Semua mengarah pada satu hal, serangan yang sudah direncanakan. Bagaimana mungkin di area dengan pengamanan ketat seperti bandara, pelaku bisa begitu dekat dan mengeksekusi serangan dengan presisi? Jawaban mulai terkuak, dan yang muncul bukan sekedar konflik biasa. Ini tentang dendam lama. Informasi awal menyebutkan pelaku menyimpan luka sejak bertahun-tahun lalu. Luka yang tidak pernah selesai, luka yang berubah menjadi kebencian. Dan lebih dalam lagi, nama Nuskei kembali dikaitkan dengan konflik masa lalu, konflik berdarah yang pernah mengguncang Jakarta pada tahun 2020. Artinya, apa yang terjadi hari ini bukan awal dari cerita. Ini adalah lanjutan dari sejarah panjang kekerasan. Kalau kita melihat pola kejadiannya, ada beberapa hal yang tidak bisa diabaikan. Pertama, lokasi. Bandara bukan tempat sembarangan. Pengamanan yang begitu ketat, pengawasan yang tinggi. Namun, serangan tetap terjadi. Ini menunjukkan keberanian atau nekat yang ekstrim. Kedua, timing. Pelaku tahu kapan korban datang, tahu di mana harus menunggu. Artinya, ini bukan kebetulan. Ini adalah targeted attack. Ketiga, motif dendam. Dan inilah yang paling berbahaya, karena dendam tidak pernah selesai hanya dengan satu korban. Kematian Nuskei bukan sekedar berita kriminal. Ini berpotensi memicu gelombang reaksi, karena dalam konflik seperti ini selalu ada dua sisi, dan ketika satu jatuh, yang lain bisa saja bergerak. Pihak keamanan kini meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah Maluku Tenggara. Pertanyaannya sekarang, apakah ini akan berakhir? Pertanyaannya sekarang, apakah ini akhir atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Seorang pria tewas, tempat yang seharusnya aman, dibunuh oleh masa lalu yang belum selesai. Kasus Nuskei mengingatkan kita satu hal: dendam tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu waktu untuk meledak. Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini, karena cerita ini jelas belum selesai.